Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, mari sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian bagi Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya akan setiap janji-janji firman-Mu pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan Yesus menolong, memberkati, menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan, Tuhan boleh siapkan bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menerangi kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berjalan seturut dengan pimpinan Tuhan. Apapun yang akan kami alami, kami percaya ada Yesus yang akan selalu menolong kehidupan kami. Urapan Allah menyertai kehidupan hamba-Mu dan kami sekalian, dan jadikanlah tanah hati kami yang baik, benih firman Allah boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Ini menjadi doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka pembacaan firman Tuhan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-12. Yohanes 21 ayat yang ke-12 saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Saudara, yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu dalam segala sesuatu Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Oh haleluya, amin, puji Tuhan. Bukankah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sangat baik? Ya, God is good all the time. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sama-sama memperhatikan lewat renungan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita tahu mungkin dari anak-anak sekolah minggu, kita tahu cerita ini bagaimana ketika murid-murid mereka pergi mencari ikan atau mereka menangkap ikan, apa yang dialami oleh murid-murid. Di sana dikatakan bahwa ayatnya yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, kepada murid-murid yang lain yaitu Thomas, Nathanael dan anak-anak Zebedeus dan dua orang murid yang lainnya, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga naik perahu." Tetapi di sana mengatakan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kita melihat murid-murid ketika mereka menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Berapa lama mereka menangkap ikan? Kita perhatikan di sini bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika kesulitan itu datang, ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan Simon Petrus dan murid-murid yang lain, apakah Yesus tidak tahu? Sebagai manusia 100%, Yesus adalah Allah yang mengetahui setiap keberadaan kita. Dan di sini pun kita sama-sama perhatikan ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan Yesus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak," ayat yang kelima, "adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lihat, murid-murid mereka tidak mendapat ikan. Bahkan ketika Yesus bertanya, "Adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Murid-murid berkata, "Tidak ada." Saudara bisa bayangkan ketika saya berdoa
biarlah sidang jemaat Tuhan, kita anak-anak Tuhan boleh tetap terpelihara oleh Tuhan dalam kasih dan kebaikannya. Tapi kalaupun Tuhan izinkan, apa yang menjadi kebutuhan kita, mungkin saat ini engkau belum mendapatkannya. Lewat renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Tuhan tahu apa yang dialami oleh Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Dan Tuhan pun, Dia Allah yang baik, Dia menunjukkan kasih-Nya. Sebab itu Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan murid-murid. Mereka capek menangkap ikan, mereka lelah. Sebab itu kita sama-sama perhatikan Yesus memberikan jalan keluar bagi kehidupan Simon Petrus. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya sampai di situ. Kadang-kala ketika kesulitan datang dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa kecewa kepada Tuhan. Atau mungkin kita merasa ya sudahlah. Mungkin kita terima nasib dan mungkin kita merasa ya udah, kita hilang pengharapan. Tapi lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Lihat, mereka taat dan mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan. Begitu pula dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mau untuk kita percaya penuh kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, dan kita melakukan semuanya dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Lihat, ketaatan itu mendatangkan hasil. Ketika Petrus melakukannya, lihat, selanjutnya ketika mereka taat akan apa yang Yesus perintahkan. Lalu ayat yang ke-6, mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Wow, luar biasa bukan Tuhan kita? Mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Jumlahnya tidak 1, 2 tapi banyak, saudara. Wow, betapa hebat dan luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu yakinlah Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang engkau alami, bahkan ketika engkau sudah sibuk mungkin di dalam pekerjaan, dalam aktivitas, engkau sudah lelah, capek menghadapi kehidupan ini, mari sama-sama. Dalam Matius 11 ayat 29 pun mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada Yesus, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saat murid-murid capek, mereka letih, mereka mungkin udah gak mendapatkan hasil apa-apa ketika mereka menangkap ikan. Yesus katakan, mari sarapanlah. Come and have breakfast. Wow. Lihat, Tuhan tahu murid-murid capek dan Tuhan berikan ikan bagi murid-murid. Lihat, saudara, kalau murid-murid ditolong oleh Tuhan, murid-murid mengalami satu kebaikan dari Tuhan. Saya terlampau yakin dan percaya apapun yang Bapak Ibu Saudara alami di hari-hari ini, yakinlah. Ketika engkau terus berharap kepada Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, kau akan menerima apa yang menjadi keperluanmu, seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang terbaik Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu teruslah berharap kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Firman Tuhan, God is good
all the time. Oh amin, haleluya. Tuhan tahu apa yang menjadi setiap keperluan kita. Dan saya yakin bahwa Jehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya, puji Tuhan, Allahku, Dia akan menyediakan, mencukupi segala apa yang menjadi keperluan kita. Mari kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima pada saat ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh memiliki Bapa yang baik yang selalu mengerti apa yang menjadi keperluan kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk terus taat, tunduk kepada perintah Tuhan. Dan kami mau selalu hidup berjalan seturut dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu berdoa apapun yang menjadi keperluan setiap sidang jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami terus berharap kepada Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami percaya bahwa Allah pasti akan memberkati setiap kehidupan rumah tangga kami. Baik anak-anak kami dalam pendidikan dan sekolah mereka, baik mata usaha pekerjaan kami terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi setiap pergumulan, persoalan kami, di dalam nama Yesus ada pertolongan, ada jalan keluar. Dan kami percaya juga ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau terus bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami mengucap syukur, kami terima kebenaran firman-Mu, dan kami masuki hari yang diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.